Kita sudah mendengarkan juga kesaksian boleh disampaikan oleh MC kita tadi, Bapak Tobing Burus Tumorang, bahwa kami percaya Bapak Tobing boleh berdiri dalam memimpin ibadah kita yang dalam pujian. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih Bapak Tobing boleh melayani Tuhan di saat malam hari ini. Dan kami percaya di dalam kerinduan juga Bapak Tobing akan semakin memberikan hatinya kepada Tuhan. Amin. Kami percaya pemeliharaan Tuhan Tuhan nyatakan buat hidup Bapak Tobing Ibu Burus Tumorang. Haleluya. Saat malam hari ini kita akan diajari oleh firman Tuhan. Firman Tuhan saat malam hari ini kita akan berbicara. Firman Tuhan akan berbicara mengenai seorang nabi yang mungkin bukan sekali dua kali kita dengarkan lagi. Firman Tuhan mengenai nabi ini, seorang nabi yang boleh setia dan taat kepada Tuhan, bahkan tidak ada tawar menawar kepada Tuhan, dengan setulus hati, bahkan tidak memikirkan untuk dirinya sendiri, dia melaksanakan firman Tuhan dalam hidup. Ya. Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Nabi Elia, seorang nabi yang mungkin sudah pernah kita dengarkan, salah satu nabi yang boleh diangkat oleh Tuhan dengan kereta kuda naik surga. Pada zaman Nabi Elia, ada seorang raja yang bernama Raja Ahab, raja bangsa Israel. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan bahwa raja ini sudah mulai tidak menurut kepada Tuhan, tidak sejalan dengan firman Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Elia untuk boleh datang kepada Raja Ahab untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab mengenai kehidupan mereka. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dengan perikop Elia di tepi sungai Kerit. Jika sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan bersama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Dikisahkan Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan kepada seorang raja Israel, yaitu Raja Ahab, di mana dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-30 dikatakan, Ahab bin Amori melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahului. Dia menciptakan sejarah baru, secara
memerintahkan Elia untuk boleh pergi menjumpai Raja Ahab untuk menyampaikan bahwa Tuhan murka melihat bagaimana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab pada saat yang tadi sudah kita bacakan di dalam ayatnya pasal 17 ayat yang pertama. Dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau katakan. Dengan iman yang teguh, dengan perkataan, terkadang ya inilah kebenaran. Inilah kebenaran, inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada Elia untuk Elia menyampaikan kepada Raja Ahab. Oh, dalam kehidupan kita juga, kalau Bapak Ibu saudara, jika kita berkata yang benar saja pun masih banyak orang-orang yang tidak suka. Banyak orang yang tidak suka mendengar kebenaran. Bahkan itu tidak terlintas di pikiran Nabi Elia saat dia mengatakan firman Tuhan. Saat dia mengatakan perintah Tuhan kepada Raja Ahab. Dia seorang raja. Raja Ahab yang mungkin sanggup melakukan apapun kepada Nabi Elia pada saat dia menyampaikan bahwa Tuhan murka dengan perbuatan mereka. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan bahwa Raja Ahab memiliki seorang istri yang bernama Izebel, anak Ekbal, raja orang Sidon. Raja orang Sidon. Di daerah Sidon mungkin terkenal mereka pada saat itu adalah penyembah dewa Baal. Ya. Mereka menduakan Tuhan. Mereka memiliki dewa yang disembah. Setelah itu, ya saat Nabi Elia datang menyampaikan itu, Nabi Elia tidak memikirkan tentang kehidupannya. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa Raja Ahab sanggup mampu untuk melakukan apapun kepada Elia pada saat. Karena pastinya kebenaran itu tidak enak didengar oleh telinga Raja Ahab pada saat. Karena dikisahkan di dalam Alkitab juga pada zaman-zaman itu ya bangsa Israel sedang makmur-makmurnya. Terkadang dalam kehidupan kita juga, mungkin kehidupan kita lagi makmur, segala sesuatu ada, ya. Segala sesuatu ada. Apa yang kita inginkan boleh kita gapai, maka kita berhati-hati. Karena ada celah-celah yang akan dimanfaatkan oleh iblis untuk membuat kita seperti bangsa Israel pada saat mereka boleh menduakan Tuhan. Ya. Pertama kita boleh periksa dulu siapakah Elia itu sebenarnya. Dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 kami akan bacakan buat kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula pada langit menurun. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Rasul Paulus kata dalam ayat Yakobus ini bahwa Elia itu adalah manusia biasa. Perlu ditegaskan buat kita, ya mungkin kita merasa bahwa Elia itu dia sudah menjadi pilihan Tuhan. Ya, memang iya, Elia itu menjadi pilihan Tuhan. Tapi karena apa dia dipilih oleh Tuhan? Karena iman percaya kepada Tuhan, karena cintanya kepada Tuhan melebihi dia mencintai namanya sendiri, karena ketaatannya kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua tadi dikatakan, dalam ayat yang pertama, demi Tuhan yang hidup, Allah
Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Ya. Elia memperkatakan firman Tuhan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada turun hujan. Bahkan dikatakan tadi di dalam ayat Yakobus 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Boleh kita bayangkan, ya? Boleh kita bayangkan jika ini terjadi mungkin di Pulau Batam ini, bahkan mungkin kita sudah pernah lihat beberapa bulan saja semua sudah tangguh. Ya. Mungkin banyak hutan-hutan yang di tepi jalan itu sudah terbakar. Karena mungkin ada beberapa orang yang melintas di sana, dia lemparkan puntung rokok. Karena semua sudah kering. Cuma beberapa bulan saja. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan 3,5 tahun hujan tidak turun. Bahwa itu membuat bangsa Israel pada saat itu yang mungkin bertanya-tanya juga dalam hati mereka, apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan dalam ayatnya yang ketiga, bagaimana Tuhan boleh menyampaikan kepada Nabi Elia, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya. Jika kita melihat ayat ini, kau Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya, sungguh di luar nalar kita sebagai manusia. Mungkin kita mengetahui burung gagak adalah burung yang digolongkan pemakan semua, ya. Pemakan semua, bahkan daging dia makan. Bahkan Tuhan berfirman kepada Elia, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk mengantarkan roti dan daging kepada Elia. Jadi kita melihat boleh begitu luar biasanya kuasa Tuhan jika Tuhan telah berfirman bahwa secara logika manusia, mungkinkah burung gagak itu akan memberikan itu kepada Elia sementara dia adalah pemakan. Mungkin kita boleh bayangkan dalam kehidupan. Mungkin banyak di antara manusia yang masih mengambil yang bukan miliki. Bagaimana dengan burung gagak tadi? Dia dengan setia mengantarkan roti dan daging kepada Elia. Diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada burung gagak sekalipun. Tuhan boleh bekerja untuk mengantarkan, untuk memberkati Nabi Elia. Bahkan juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ya, terkadang kita merasa apa yang Tuhan perbuat itu di luar nalar kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan sanggup dan mampu. Mungkin kita merasa kehidupan kita sudah sampai tidak ada solusi lagi. Mungkin bisa saja dalam kehidupan. Mungkin kita putus asa. Beberapa permasalahan hidup mungkin yang kita hadapi, kita seolah-olah merasa sudah mentok. Tak ada lagi jalan keluar. Tetapi Tuhan sanggup bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan di luar nalar kita sebagai manusia. Bahkan pada ayatnya yang ke-9, ya, dari ayat firman Tuhan ini, Tuhan juga berfirman kepada Nabi Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan memelihara Nabi Elia lewat seorang janda. Ya, dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini bahwa seorang janda ini berasal dari Sarfat, yaitu Sarfat adalah dari daerah Sidon juga. Ya, dari mana istri Elia, istri Raja Ahab berasal. Bahwa dikenal dengan penyembahan mereka kepada Nabi Baal, Dewa Baal. Tapi Tuhan lagi-lagi menunjukkan kuasanya, bahwa di dalam kumpulan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, Tuhan sanggup memerintahkan mereka. Maka Tuhan tunjukkan kuasanya itu kepada seorang janda untuk memelihara, untuk memberkati, bahkan untuk memberi makan Nabi ini
dia berada di sana. Kalau dikatakan pemeliharaan Tuhan itu akan senantiasa boleh kita rasakan. Jika kita boleh berlaku seperti Nabi Elia yang tetap setia dan taat lewat imannya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam ayatnya yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perang-perang Elia. Saat Nabi Elia menjumpai janda dari Sarfat ini, dan Nabi Elia mengatakan untuk memberikan dia makan, ya, janda dari Sarfat ini mengatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Ya. Bahkan dikatakan apa yang ada bagi mereka saat itu pun, jika dia makan dengan anaknya, itu sudah habis. Bahkan besok dia tidak tahu mau makan apa lagi. Bahkan dikatakan kami akan mati dalam ayat ini. Tetapi dengan iman, Nabi Elia juga berkata sesuai dengan firman Tuhan kepada janda ini, bahwa seturut dengan firman Tuhan yang dikatakan, perbuatlah itu kepadaku, maka seturut dengan firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang seperti itu. Ya. Bahwa Tuhan sanggup memelihara. Bahkan dikatakan tadi bahwa janda ini berasal dari tanah Sidon, dari mana istri Raja Ahab tadi berasal. Kalau dikenal mereka adalah penyembah dewa Baal. Tapi dengan kuasa Tuhan lagi-lagi Tuhan membuktikan Tuhan sanggup memelihara Nabi Elia lewat janda tersebut. Dia sanggup memberikan Nabi Elia makan dengan apa yang mereka miliki saat itu. Bahkan mujizat Tuhan lakukan di sana. Mereka melimpah. Dan Tuhan mengatakan sampai Tuhan menurunkan hujan di bumi, maka persediaan itu tidak akan habis. Maka kaum bapak yang saudara Tuhan, dengan firman Tuhan ini, ya, kita boleh rasakan juga dalam kehidupan kita, bahwa kita boleh rasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sudah berjalan sebegitu jauhnya kita bersama dengan Tuhan, pastinya kita sudah memiliki pengalaman dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya. Setiap kehidupan kita boleh Tuhan nyatakan yang secara seperti firman Tuhan tadi, di luar nalar kita mungkin Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Seperti janda tadi boleh memberikan Nabi Elia makan. Padahal dalam kehidupan kita tidak hanya kepada anak-anak Tuhan saja yang boleh Tuhan perintahkan untuk memberkati, bahkan di luar itu, bahkan mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun boleh Tuhan lakukan, boleh Tuhan pakai untuk memberkati setiap kehidupan. Dan dikatakan dalam ayat berikutnya bahwa saat Elia berada di rumah janda tersebut, anak daripada janda tersebut tiba-tiba sakit parah, dan dikatakan dia tidak bernyawa lagi. Tetapi dengan iman yang teguh, Nabi Elia boleh berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan nyawa daripada anak tersebut. Seperti yang dikatakan dari ayat yang bagus tadi, bahwa Elia itu juga manusia biasa sama seperti kita, bahwa dia sempat bimbang dan ragu yang pasti, ya. Bagaimana dia sudah diperlimpahkan oleh janda tersebut, tetapi nyawa daripada anaknya boleh diambil oleh Tuhan pada saat itu. Ya, apa yang ingin Tuhan nyatakan lewat apa yang sudah diperbuat dari janda tersebut, apa yang ingin Tuhan nyatakan dengan Tuhan mengambil nyawa daripada.
Lagi-lagi Nabi Elia berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan mengembalikan nyawa daripada anak janda tersebut. Bahkan dikatakan dalam ayat firman Tuhan, Tuhan mendengarkan doa daripada Nabi Elia. Dan nyawa daripada anak janda tersebut boleh Tuhan kembalikan. Bahkan janda tersebut mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Dia melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat lewat Nabi Elia yang saat itu sedang berada di rumah. Bagi kehidupan kita juga, Bapak Ibu Saudara Tuhan, terkadang kita seolah-olah merasa dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berjalan dengan Tuhan, tapi mengapakah Tuhan setelah pergumulan ini masih datang kepada kehidupan? Demikian juga janda itu, dia sudah berbuat baik kepada Elia, dia sudah berbuat yang baik, bahkan dengan iman, tanpa memikirkan dirinya sendiri juga, karena persediaannya tidak sedikit, tapi dia memberikan itu kepada Nabi Elia. Tapi apa balasan yang aku terima? Kadang kita merasa seperti itu. Hingga puji Tuhan, pasal kau pasal itu. Sebagai manusia biasa kita tidak bisa mungkin. Tapi kita boleh belajar ya, daripada janda tersebut. Bagaimana janda tersebut juga percaya kepada Tuhan lewat perbuatan, lewat doa yang dilakukan oleh Nabi Elia pada saat itu menumbuhkan iman percaya kepada Tuhan. Dia berasal dari daerah orang-orang penyembah dewa Baal, tapi dia percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat selanjutnya juga dari ayat firman Tuhan, dari ayatnya yang ke 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Anaknya dihidupkan kembali seperti ayat firman Tuhan katakan. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat doa daripada Nabi Elia. Tuhan menjawab untuk menyembuhkan, untuk memberikan kembali nyawanya ke dalam tubuhnya. Bahkan dalam ayatnya yang pasal yang ke-18 juga dikatakan bagaimana Nabi Elia yang mengikuti perjalanan seturut dengan firman Tuhan dalam kehidupan. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Tuhan kembali memerintahkan setelah firman Tuhan katakan setelah tahun yang ketiga ya, mereka mengalami kekeringan. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk kembali menjumpai Raja Ahab, untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan di muka bumi. Dan kembali Nabi Elia menjumpai Raja Ahab untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan dalam ayat-ayat berikutnya juga, setelah Nabi Elia berjumpa dengan Raja Ahab, segera sesudah Ahab melihat Elia, dia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Raja Ahab menyatakan bahwa Nabi Elia yang mencelakakan Israel. Oleh karena kebenaran, oleh karena firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elia kepada Raja Ahab. Tapi Nabi Elia jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para baal." Kembali Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan bahwa dikatakan bukan Nabi Elia yang mencelakakan bangsa Israel. Bangsa Israel
menerima ganjaran dari setiap perbuatan mereka. Mana mereka sudah menyembah dewa Baal, mereka sudah menduakan Tuhan, mereka sudah tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan Nabi Elia mengatakan, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, untuk mendapat makan dari meja istana Isabel. Nabi Elia memerintahkan untuk seluruh bangsa Israel dibawa ke Gunung Karmel. Bahkan seluruh nabi-nabi Baal yang sebanyak 450 orang, Nabi Elia juga berkata, kumpulkan semuanya di Bukit Karmel. Ada sesuatu yang ingin Nabi Elia tunjukkan kepada mereka. Ya, bahkan dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia berkata, ya Tuhan Allah, sebelumnya kesempatan ada pada bangsa Israel ya, untuk mempersembahkan korban bakaran, bahwa dikatakan dalam ayat firman Tuhan, mereka mempersembahkan, menyediakan 2 ekor lembu jantan. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Maka Nabi Elia memuji nabi-nabi Baal. Bahkan dikatakan mereka tidak boleh memberikan api kepada korban bakaran mereka, dan mereka berkeliling selama setengah hari. Mereka memuji-muji dewa Baal. Bahkan nabi-nabinya tidak dapat berbuat apa-apa. Disaksikan oleh Nabi Elia pada saat itu. Bahkan tibalah sampai setengah hari dan mereka semua kesurupan, dikatakan oleh ayat firman. Semua mereka kesurupan. Tetapi Elia menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Bagaimana Nabi Elia berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Bagaimana korban bakaran tersebut yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan, tiba-tiba api turun dari atas dan membakar semua korban bakaran, bahkan kayunya. Bahkan sebelum korban bakaran itu dipersiapkan, mereka menyiramnya dengan air. Boleh kita bayangkan bahwa kayu mungkin ya, saat kita pesta hari ke-50 kemarin ya, jika kayu yang kita gunakan itu dalam keadaan basah atau lembab, mungkin daging yang kita masak itu tidak akan secepat itu ya. Tapi dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa mereka menyiram dengan air korban bakaran. Bahkan bukan cuma korban bakaran dengan kayunya yang dihabiskan oleh api, bahkan air yang ada di sekeliling itu juga habis. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Bahkan setelah melihat itu, endingnya, kau Bapak Ibu saya, bangsa Israel bertobat kepada Tuhan. Setelah melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Elia bersama dengan Tuhan, mereka boleh bertobat kepada Tuhan. Mereka boleh kembali kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat berikutnya, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Setelah melihat
perbuatan yang mereka saksikan sendiri, mereka boleh kembali kepada Allah dan berkata, Tuhan Engkaulah Allah. Setelah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Elia. Ya, bagaimana Nabi Elia sudah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia tidak ada pertentangan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Elia, dia lakukan seturut dengan perintah Tuhan. Dia tidak pernah bertanya, "Kalau Tuhan, ngai baik naik mengulur dengan dia tidak bertanya." Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bukan cuma kayunya dengan korban bakaran saja yang habis, bahkan airnya juga habis. Begitu besar kuasa. Di dalam kehidupan kita juga kita boleh melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang sungguh dahsyat bagi hidup kita. Bagaimana juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat boleh mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang sesungguhnya. Bahwa apapun yang kita miliki saat ini itu tidak bisa membahagiakan kita. Untuk sementara mungkin bisa, tapi untuk kekekalan hanya Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu. Maka dalam sudut kehidupan kita, marilah kita tetap setia dan taat kepada setiap perintah Tuhan, pada setiap ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin sampai kepada setiap kehidupan kita. Mari kita lakukan dengan taat. Agar apa yang sudah diterima oleh Nabi Elia, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang boleh dirasakan oleh Nabi Elia, itu juga boleh kita rasakan. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa Nabi Elia itu adalah manusia biasa, tapi dengan doa-doanya dia berdoa tidak akan menurunkan hujan, maka hujan tidak akan turun. Dan dia berdoa hujan turun, hujan akan turun. Seperti ayat firman Tuhan. Demikian juga kita, ya, seperti gereja kita, gereja Pentakosta dikenal dengan sebutan pertanian. Ya. Yang rumah berdoa. Mungkin di dalam setiap kehidupan juga kita boleh rasa bagaimana kami juga menyaksikan di dalam hubungan STM kami, asal dikatakan berdoa itu selalu jamangin, tuinangin, corak taima, ya. Karena mereka tahu juga, ya, bahwa jemaat-jemaat Pentakosta itu sifat tania, doa-doanya yang mungkin di luar dari pengetahuan mereka yang sungguh dahsyat, ya. Mungkin kuasanya juga mungkin boleh dirasakan di dalam setiap orang-orang yang berada di sekeliling kita saat kita berdoa. Tidak tertutup kemungkinan juga, ya, apa yang boleh dirasakan oleh Nabi Elia, mujizat-mujizat Tuhan akan boleh kita perbuat juga dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Bahkan saya pernah berkata di dalam komunitas kami, saya juga mana kurang tanya ini masakan itu Pentakosta yang belum berbeda atau masakan itu Pentakosta. Kami katakan seperti itu. Ya karena asal berdoa, namanya berdoa selalu yang Pentakosta. Ya mungkin mereka mengenal seperti yang kami katakan tadi. Ya Pentakosta itu suka tanian, berdoa. Bahkan di pengumuman marga juga. Bahkan saya pernah di luar dugaan saya saat kami melakukan pesta ulang tahun marga kami Syawatama, Sidalutar, Sejabat, Siadari dan Sidabal pada tahun kemarin di Golden Crown. Ini di luar konsep. Sebetulnya saya juga pengurus, tapi ini di luar konsep. Tiba-tiba MC, saya tidak tahu panggilan dari mana. Ini di luar konsep, tidak ada di dalam konsep sebelumnya. Tiba-tiba MC memanggil, ya. Ise naro di toma-toma di pertemuan tahun nasukal pas-pas di pas-pas Mariana Roba itu. Ya, itu di luar konsep. Ya saya pun mendengar, kenapa? Tiba-tiba, tapi kita tidak tahu. Ya. Mungkin ada rencana Tuhan di sana. Kan berkumpul beberapa orang. Kalau nggak salah waktu itu ada 2 keluarga, ya.
dua keluarga, dan dikatakan ini akan kita doakan, kita bantu di dalam doa biar mereka juga merasakan kasih Tuhan, mereka boleh diberkati lewat anak mungkin yang Tuhan berikan. Dan tiba-tiba panitia memanggilkan kepada Bapak Sidabutar, Ibu Guru Sidalahi dari sektor Supa. Saya terkejut ya. Kembali mungkin seperti itu karena kebetulan panitia MC-nya pada saat itu berada dari sektor kami juga, Supa, dari Tiban Kampung ya. Tapi seperti itu, mereka sudah tahu kekuatan doa dari Pentakosta, tapi tetap kita lakukan. Kalau saya mengatakan tadi di dalam istilah kami, kalau nak bertanya ini kamu belum pas balik lihat kamu, itu merupakan candaan saja. Bukan karena kami menolak, itu sudah dikatakan berdoa. Maka saya katakan, mulus ini pertanyaan apa kamu kami bertanya apa? Itu saya katakan. Ya. Karena kita tahu lewat kuasa doa, ya, seperti Nabi Elia, kuasa doanya begitu luar biasa. Bahkan nyawa daripada anak janda tersebut boleh diselamatkan oleh karena doa Nabi ini. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Baiklah lewat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di saat malam hari ini semakin menumbuhkan iman percaya kita, dan kita semakin taat kepada Tuhan di setiap pergumulan hidup kita yang kita hadapi. Kita tetap setia kepada Tuhan. Bahkan tidak ada tawar menawar dalam firman Tuhan. Seperti yang Nabi Elia diperintahkan lakukan. Dia tidak bertanya. Saat diperintahkan menghadap kerajaan, dia tidak bertanya. Bukan Tuhan. Pas satu itu raja itu Nabi di bawah aja tidak ada Nabi Elia katakan seperti itu. Tidak ada Nabi. Karena dia imannya percaya kepada Tuhan. Jika dia melakukan firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu akan sungguh nyata. Amin. Boleh dirasakan oleh Nabi dan tidak tertutup juga buat setiap kita. Jika kita tetap setia dan taat kepada setiap ayat firman Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan selalu kita rasakan dalam perjalanan hidup kita, di dalam pekerjaan kita, mungkin usaha kita. Tuhan akan lakukan pemeliharaan Tuhan itu akan nyata kita rasa. Demikian ayat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah ayat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita mengiring mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya.